Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih melimpahkan ribuan nikmat, ribuan rahmat dan karunia kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Kita masih beriman kepada Allah, kita masih pemeluk dinul Islam. Makanya pada hari yang berbahagia ini kita hadir di rumah Allah. Karena itu kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah. Jamaah yang mulia, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah memberikan contoh-contoh atau tanda-tanda orang beriman. Salah satu tanda orang beriman, walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari pekerjaan atau perkataan sia-sia. Orang yang menjaga dirinya dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Dalam bahasa Arab, jemaah mulia, perkataan atau perbuatan yang sia-sia itu disebut lagha. Kadang-kadang la'ayun. Jadi lagha ini perbuatan yang enggak ada manfaat dan perkataan yang enggak ada manfaat, yang ada dosa. Tempat sia-sia ini yang paling banyak adalah di pasar, di pekan-pekan. Makin raya pekan, makin le tempat sia-sia. Makanya Allah dan Rasulullah paling benci dengan pasar. Jadi Rasulullah tidak suka pasar. Maka dikatakan kalau memang mau ke pasar, jangan lama-lama di pasar. Bejak dua berkedai mulai pukul 8 bengoh sampai pukul 6 seput. Peng hanai tamau, yang na peng itebit, belau rokok, belau kopi, macam-macam. Boleh kita ke pasar tetapi ada keperluan. Menyo orang mekatnya lain cik nyambul kanyan. Orang mekat kadang-kadang Arab 20 pet je mbak kedai. Mereka cari rezeki. Menyo katanya rezeki palain tajak upakan cuma untuk belanja. Jadi tempat yang dibenci Rasulullah adalah pasar. Maka jangan lama-lama di tempat yang dibenci Rasulullah. Tempat yang disukai oleh Rasulullah adalah masjid. Maka berlama-lamalah di masjid. Oleh tersemayang, berzikir, terbaca Quran, apa saja kita lakukan di masjid. Jadi jamaah yang mulia, hari ini banyak orang terbalik. Mereka berlama-lama di tempat yang dibenci oleh Rasulullah, tetapi enggak mau lama-lama di tempat yang disukai Rasulullah. Memang zaman ini zaman terbalik. Jamaah yang mulia, jadi apapun perkataan, apapun perbuatan yang enggak ada manfaat, itu adalah lagha. Dan kita ini disuruh menghindarinya. Di dalam Al-Quran banyak contoh, banyak ayat. Misalnya dalam surat An-Naba, la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. Jadi di dalam syurga juga, jemaah mulia, di dalam syurga pun penghuni syurga tidak pernah mendengar kata-kata lagha dan juga kata-kata dosa. Jadi orang dalam syurganya hantam ngelengok perkataan yang enggak ada bermanfaat. Dalam surah lain, surah Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha wala ta'sima. Jadi di dalam syurga itu mereka tidak mendengar pekerjaan perkataan yang sia-sia dan perkataan dosa. Jadi di dunia katanya geyu hindari, rupanya di dalam syurga pun tidak ada perkataan lain dalam syurga kecuali illa qilan salaman salama. Jadi penghuni syurga itu mereka saling mengatakan salaman salama, sejahtera atasmu, sejahtera atasmu. Jadi apapun perbuatan, walaupun itu sebenarnya ibadah, tapi kalau gara-gara ibadah katakanlah sunat, tapi mengganggu ibadah wajib, itu pun sia-sia.
Di zaman Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah, pernah ada kejadian seorang sahabat, semuanya sahabat waktu itu, jamaah tetap, jamaah salat 5 waktu. Tetapi di satu subuh, jamaah ini tidak ke masjid salat subuh. Umar sebagai kepala negara, sebagai khalifah merasa bertanggung jawab. Pakon si bulan bengo-bengo hana ajak sembahyang subuh pak masjid. Umar susah begitu. Jadi beliau sebagai kepala negara bertanggung jawab. Pakon, kenapa rakyat saya enggak salat subuh berjamaah? Lalu Umar mencari tahu. Pergi ke rumah orang ini, berjumpa dengan ibunya. Hai ibu, kenapa anak ibu tadi enggak salat subuh berjamaah? Ibu ini menjawab, tadi malam anak saya salat tahajud lama sekali. Gara-gara salat tahajud yang lama, dia mengantuk, dengetat, sehingga enggak terbangun pada saat subuh. Jadi rupanya Khalifah Umar marah. Apa kata Umar bin Khattab? Aku lebih senang kepada orang yang pergi salat subuh berjamaah daripada orang yang salat tahajud. Gara-gara salat tahajud dia tertinggal salat subuh berjamaah. Coba bayangkan ya yang mulia. Salat tahajud ini salat sunat, tapi sangat diperintahkan. Bahkan Allah beberapa kali berfirman dalam Al-Quran, misalnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang sedang berselimut. Menurut arti lain, hai orang-orang yang tengah-tengah, bangunlah, bangunlah dari sebagian malam. Untuk apa? Untuk salat tahajud. Jadi salat tahajudnya diperintah oleh Allah, tapi tidak wajib. Menyo gara-gara salat tahajud, katanya akhirnya tidak pergi ke masjid, hana tajak pak menasah, maka salat tahajud itu menjadi sia-sia. Menyanti badannya bulan-bulan Maulid di Aceh sering ceramah panjang-panjang. Ceramah mulai pos 11 sampai pos 2. Ribuan orang datang, laki perempuan berkumpul mendengar ceramah, apalagi ceramahnya lucu, nanti menak-menak. Tengku ceramah pun jam 2 berhenti, ada setengah 3. Makan-makan lagi habis itu. Akhirnya besok pagi tidak ada yang pergi ke masjid salat subuh, termasuk yang ceramah. Maka itu ceramah yang sia-sia. Telingo ceramah, yang berceramah juga sia-sia. Kalau gara-gara ceramah itu menyebabkan orang terhambat pergi salat subuh. Menanti drah di kampung-kampung kadang-kadang malam gitu. Hana masalah, bagus drah itu, bagus ceramah itu. Tapi jangan gara-gara drah, hana jaga waktu subuh sehingga enggak terlaksana salat subuh berjamaah. Tidak ada kegiatan lain yang lebih besar daripada salat berjamaah, walaupun kegiatan agama. Jadi kegiatan agama saja bisa sia-sia kalau mengganggu kegiatan yang wajib, ibadah wajib, apalagi kegiatan dunia. Beberapa minggu yang lalu misalnya ada Piala Dunia. Ada ulama mengatakan tidak boleh nonton bola. Itu ulama-ulama klasik dikatakan begitu. Tetapi banyak juga ulama bilang boleh. Yang penting baik gara-gara bola tinggal sembahyang. Tapi kenyataannya memang begitu. Gara-gara nonton bola main jam 2 malam, berhenti jam 4 pagi, akhirnya ndak salat. Bahkan salat sendiri pun ndak, karena tertidur. Itu namanya maksiat. Maksiat. Jadi apapun bisa jadi maksiat kalau gara-gara perbuatan itu kita tidak bisa salat. Nah, jadi itu masalahnya jemaah mulia. Jadi mari hari ini kita yang sudah tua-tua, kali 50, 60 lebih, kita jaga. Baik sampai kita makin hari makin larut dalam perbuatan sia-sia ini. Karena kita perlu takut. Sedang kita melakukan perbuatan sia-sia, datang malaikat maut.
Malaikat mautnya hana gepegah, nyolong meja. Tak perlu sakit, Bapak Ibu, tak perlu sakit. Hana perlu sakit kejap malaikat maut. Langsung dicabut nyawa, kita sedang mengerjakan pekerjaan sia-sia. Gop kalau sembahyang, orang udah salat, kita sebentar lagi, akhirnya datang malaikat maut. Maka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah sebenarnya. Jadi su'ul khatimah itu mati kita sedang tidak ingat Allah. Jadi bagaimana supaya kita mati husnul khatimah? Kita hindari pekerjaan sia-sia. Jadi kita biasakan pekerjaan yang baik, berzikir, beribadah, atau sering kita ke masjid 5 kali sehari, ya, kita di masjid. Insya Allah kita akan meninggal tidak jauh-jauh dari masjid. Kita dah jaga dah sembahyang jemaah. 5 waktu pokoknya salah jemaah di menasah di masjid. Insya Allah kita meninggal tidak jauh dari masjid. Nah, orang meninggal tengah sembahyang banyak. Kenapa orang ini meninggal di masjid? Pasti hari-harinya sering ke masjid. Ada juga orang meninggal pulang dari masjid. Gewo sembahyang subuh ke masjid atau rumah meninggal. Itu juga bagus. Ada orang rencana mau ke masjid, sedang berwudu di rumah, tiba-tiba terpeleset, jatuh, meninggal dunia. Itu pun dianggap ahli masjid. Jadi ini yang kita mau, jemaah mulia. Kita mati itu selalu dalam keadaan ingat Allah. Baru saja kita salat, baru saja baca Quran, atau sudah merencanakan pergi ke masjid, kemudian tiba-tiba Allah panggil kita. Makanya kalau kita mengerjakan pekerjaan maksiat, jangan sengaja. Kita mengerjakan yang sia-sia, jangan sengaja. Cinit yang tu malam jamaah mati misalnya. Tu malam jamaah mati itu namanya sengaja direncanakan. Tapi yang perlu kita rencanakan amal-amal saleh. Nyo itu malam salat di Masjid Raya. Nanti malam salat di Masjid Oman. Itu direncanakan. Dapatkan anemin keluarga. Tapi kalau maksiat jangan direncanakan. Nah, jadi makanya dosa itu jangan disengaja. Makanya kita hati-hati jemaah mulia. Jadi inilah jemaah mulia. Mari kita biasakan mengerjakan pekerjaan yang baik supaya kita mati dalam keadaan baik. Karena kata Rasulullah, orang akan meninggal menurut kebiasaannya. Biasa bak masjid, insya Allah meninggal tidak jauh-jauh dari masjid. Biasa bak meja judi, meninggal pihana jauh. Tengah main judi, main judi, atau rencana main judi kamati. Nah, jadi kata Rasulullah, kita rencanakan, ya, kita biasakan kita mengerjakan amal saleh, insya Allah akan meninggal tidak jauh daripada amal saleh. Jamaah mulia, Rasulullah juga mengingatkan kita, semua orang Islam ini harus punya niat mati syahid. Menyohana niat mati syahid, mati dalam keadaan munafik. Apa itu mati syahid? Mati syahid itu tidak mesti mati melawan orang kafir dalam perang. Nanggro katanya aman, tidak ada perang. Maka bersyukur kita. Bersyukur negeri kita aman, mudah beribadah, mudah ke masjid. Ada saudara kita di Cina sana, di Uighur, jangankan salat, puasa saja tidak boleh. Maunya di depan le tentera, katanya ada puasa, habis di Cina. Apalagi salat. Jadi kita bersyukur negeri kita ini aman. Bahkan pemerintah menyuruh ke masjid, perempuan disuruh pakai jilbab. Tapi kalau kita tidak mau, jemaah mulia, dosanya itu luar biasa. Jadi bagaimana kita mati syahid sementara negeri kita tidak ada perang? Syahid di sini, syahid kita di jalan Allah sedang beribadah. Maka kata Rasulullah, ada 5 macam mati mendapat pahala syahid. Sering khatib sampaikan, mungkin di sini juga pernah. Ada 5 macam mati mendapat pahala syahid. Tetapi tentunya kita
Ada beberapa mati tidak boleh kita doakan. Tapi kalau terjadi itu dianggap mati syahid. Asyuhada'u khamsatun. Ada 5 macam mati syahid. Yang pertama al-mat'un. Al-mat'un ini orang yang mati karena kena penyakit taun. Menyo tanya orang je takut taun. Bahkan na ayah je jamin dile empen taun kenggali. Taun ini bahaya jemaah mulia, penyakit menular termasuk kemarin Covid. Jamin nilai kolera, muntah mencret. Jadi sabuh kampung murtuh daur mati. Kemarin itu Covid sampai jutaan orang meninggal. Itu namanya taun. Menyona orang Islam meninggal kena penyakit taun, insya-Allah mendapat syahid dan pasti masuk syurga. Tetapi enggak mungkin kita doa kepada Allah, ya Allah nupu mati ulun kenong taun. Enggak mungkin, dosa. Yang kedua yang mendapat pahala syahid al-mabtun. Ini khusus bagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Tentu ibu-ibu yang Islam. Itu pun tidak mungkin kita doakan. Perempuan yang sedang hamil berdoa, ya Allah kalau saya melahirkan matikan saja saya biar mendapat syahid. Tidak mungkin. Tapi kalau terjadi insya Allah urungnya tamong surga. Yang ketiga al-ghariq. Al-ghariq ini orang yang mati tenggelam. Yang beberapa hari lalu kita ingat kembali peristiwa tsunami. Jadi menyona orang meninggal dalam air, apakah tsunami, apakah di laut dan sebagainya, orang Islam insya Allah mendapat pahala syahid dan masuk surga. Tetapi kita juga tidak mungkin berdoa, ya Allah nijuk dalam tsunami supaya kamu tamong surga. Yang keempat, sahibul hatmi. Jadi orang yang mati karena jatuh beban dari atas. Kenong kaya, kenong batai, rut tembok, di mana saja. Sedang bekerja, rut batai tulai tukang misalnya, orang Islam mendapat syahid. Apalagi sedang beribadah. Bak masjid tiba-tiba gempa, jatuh tembok, meninggal. Dua malahnya. Pertama jatuh tembok, yang kedua sedang beribadah. Hana mungkin kita berdoa, ya Allah, tengok lu sembahyang Jumat orangnya berut masjidnya tulai lun berbandingkan. Itu tidak boleh. Yang kelima, inilah yang kita doakan. Wa syahidun fi sabilillah azza wa jalla. Syahid di jalan Allah azza wa jalla. Bagaimana syahid di jalan Allah? Kalau di negeri kita ada perang, berperang melawan orang kafir dan kita meninggal, itu jelas syahid. Tetapi ketika negeri tidak ada perang, syahidnya adalah sedang salat, meninggal. Sedang baca Quran, meninggal. Sedang di majelis ilmu, meninggal. Sedang berpuasa, meninggal. Nyantu dalam keba Allah. Hana pule dalam ke, ya Allah menyemati ilun biar dalam pelukan istri. Hana pule. Kalau orang-orang taat jamaah mulia, gejak wajib kalau ke doa, ya Allah meninggal ilun di tanah suci. Ya. Meninggal ilun di tanah suci, di tempat terbaik di muka bumi. Nanti disalah jenazahkan oleh jutaan orang. Namanya orang kan pom, ya Allah betul lunja, betul selamat luwo. Bumtebe kalau anak kunci colom. Boleh. Tak apa-apa. Tapi menyoidih meninggal lebih baik tidak kita bermaksiat sedang beribadah. Jadi ini harus kita niatkan jemaah mulia, sekurang-kurangnya ya Allah, tolong cabut nyawa saya ketika saya sedang beribadah, bukan ketika sedang bermaksiat. Itu doa. Supaya terjadi, bagaimana? Usaha juga ada. Usahanya, mari biasakan dalam ibadah. Biasakan berzikir, ya, bukan biasakan berbuat maksiat. Jadi jamaah mulia sekali lagi, yang namanya lara, perbuatan sia-sia itu ya sangat penting untuk kita jauhkan. Baik perkataan maupun perbuatan. Kadang-kadang nak ucapan-ucapan kita yang kebiasaan. Ya. Itu bahasa-bahasa pasar itu jangan digunakan lagi, apalagi kita nyokat tua-tua. Yang sampai dengan dapur nawanya. Ini biasa begitu. Menyolam pekan makin le, maka pasar itu dibenci Rasulullah. Orang temena, orang semengen, macam dudukkan.
Menyo di masjid insya Allah tidak ada terdengar orang-orang yang berkata kasar. Karena ini tempat yang dihuni oleh malaikat-malaikat Allah. Demikian yang khatib dapat sampaikan. Mari jamaah mulia, dari hari ke hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kita jauhkan pekerjaan, perkataan yang Allah tidak suka, yaitu pekerjaan yang mendatangkan dosa dan maksiat.